himself. Hari pun berlalu, terlihat Ragnar pergi berburu untuk menenangkan pikirannya. Di saat yang bersamaan ternyata anak buah Haraldsson tiba menyerang warga desa Kattegat. Lagertha yang mendapat berita itu pun bersiap menghadapi mereka semua. Bahkan Atelsan pun turut dibekali dengan kampak Viking. We stay. My father will be back. But there are too many of them. Be ready. Ragnar yang sedang di hutan mulai merasa tak tenang. Ia merasa sesuatu telah terjadi dan memutuskan untuk segera pulang. Setibanya di desa, Ragnar melihat desanya berantakan. Dia langsung menghajar satu persatu anak buah Haraldsson. Sialnya, dia sempat mendapatkan luka yang cukup parah. Gita, come on, boy. Father, I won't go without you. Setelah berhasil bertemu istri dan kedua anaknya, Ragnar meminta mereka untuk segera pergi menggunakan kapal yang ada di pinggir danau. Ketika Haraldsson tiba, Ragnar dengan berani menemui dan mengakui kesalahannya. Namun Ragnar tak akan menyerah begitu saja. Di saat Haraldsson lengah, Ragnar sempat melakukan perlawanan dan segera kabur meninggalkan tempat itu. Burn the house! Setelah pelarian yang cukup panjang serta anak buah Haraldsson yang terus mengejarnya, akhirnya Ragnar terpojok di sebuah tebing. Namun Dewa Odin seperti berpihak kepadanya. Ternyata Lagertha telah menunggu di bawah tebing itu. Atelsan yang melihat Ragnar terjatuh segera menyelamatkannya, dan akhirnya mereka berhasil lolos dari serangan itu. Is he dead? Bejon yang melihat luka ayahnya cukup parah berinisiatif membawanya pergi ke rumah Floki. Floki yang melihat Ragnar sekarat sangat panik dan segera meminta rekan yang lain mengumpulkan obat-obatan untuk mengobati Ragnar. Haraldsson yang tak percaya bahwa Ragnar telah mati, diam-diam dia menikahi Tairi dengan sahabatnya sendiri yaitu raja dari Swedia yang bernama Bjarni agar kekuasaannya semakin kuat. Mendengar hal itu, istri Haraldsson pun sangat kaget. Dia pun sangat marah kepada suaminya itu yang telah tega menukar kebahagiaan putrinya demi obsesi menjadi penguasa terkuat di sana. Namun, Haraldsson berusaha meyakinkan istrinya bahwa ini keputusan yang tepat demi kejayaan hidup mereka kelak. Waktu pun terus berlalu. Ketika musim salju tiba, Bejon dikagetkan dengan kedatangan sahabat Ragnar yang bernama Thorstein. Floki yang melihat kedatangannya menyambutnya dengan sangat baik. Thorstein tak lupa menanyakan kondisi Ragnar. Ketika semuanya tertidur, Thorstein menanyakan rencana Ragnar selanjutnya. Thorstein juga mengatakan bahwa semua kapal sudah ditahan oleh Haraldsson. Dengan santainya Ragnar lalu mengatakan kalau ia sudah sembuh nanti, ia akan meminta Floki membuat kapal serta melanjutkan pelayaran mereka meski harus memulainya dari nol. Mendengar hal itu, Floki lalu mengajak Thorstein untuk join di ranjang bersamanya sebagai ucapan welcome. Asik-asik, jos. Ceweknya mau aja lagi ya pembomnya dibagi-bagi. Keren ya. Bangsa Viking memang jos. Di sebuah pesta pernikahan anak Haraldsson, dia dibuat kaget dengan kedatangan Rollo. Dia pun menanyakan maksud kedatangannya. Rollo bilang kalau dia datang ke sini untuk kembali bergabung dengan Haraldsson. Dia juga bilang kalau Ragnar kini telah mati. Haraldsson tentu saja tak semudah itu mempercayai Rollo. Sementara itu Lagertha dan yang lain terlihat tengah menikmati waktu bersama, saling mengenal satu sama lain agar lebih dekat, sembari menunggu kesembuhan Ragnar. Balik lagi ke Rollo ketika pesta itu telah selesai. Sigi, istri Haraldsson, datang menemuinya. Ia meminta Rollo untuk segera pergi dari sana karena Haraldsson telah berniat untuk membunuhnya, dan benar saja tak berselang lama Rollo yang baru keluar dari gubuk itu langsung berhadapan dengan anak buah Haraldsson yang langsung menyerangnya seketika itu juga.
Rollo yang kini dalam keadaan terikat ditemui oleh Haraldsson. Ia terus menginterogasi Rollo, bahkan ia juga menyiksanya. Bersamaan dengan itu, Ragnar yang sedang merawat lukanya tiba-tiba dihampiri oleh Thorsten yang mengatakan kalau dia baru saja bertemu Siggy. Siggy mengatakan bahwa saat ini Rollo ditahan dan disiksa untuk menggali informasi tentang keberadaan Ragnar. Wadidaw, Siggy istri Haraldsson kini mengkhianatinya bos. Ragnar yang mendengar Rollo, saudaranya, disiksa oleh Haraldsson meradang. Ia lalu meminta Floki untuk pergi ke Kattegat menemui Haraldsson dan menyampaikan pesan bahwa Ragnar menantangnya untuk duel 1 by 1 sebagai laki. Floki, I have another favor to ask of you. You should ask for a meeting with the Earl. And when you meet him, do a personal combat with me. If he refuses, shame will stalk him for the rest of his. Dengan segera Floki pergi ke Kattegat menemui Haraldsson dan menyampaikan pesan Ragnar. Mendengar itu seketika Haraldsson teringat ramalan paranormal yang pernah ditemuinya. Namun dengan predikat raja yang ia sandang saat ini, tentu saja Haraldsson akan sangat malu kalau menolak tantangan itu. Akhirnya dia pun menyetujui tantangan itu. Tell Ragnar Lothbrok I accept this challenge. Take him away. Sementara itu, Lagertha meminta Ragnar untuk pergi saja dari sini serta membatalkan pertarungannya dengan Haraldsson. Dia khawatir dengan kesehatan Ragnar yang belum 100% pulih. Tapi Ragnar tak memperdulikan kondisinya saat ini. Dia meyakinkan Lagertha bahwa ia akan memenangkan duel ini. Saat ini Haraldsson mulai khawatir dengan ramalan paranormal yang ia temui dahulu. Ia juga mengatakan kepada Siggy semangat Ragnar mengingatkannya pada masa mudanya dulu. Haraldsson lalu mulai berdoa memohon kepada para dewa untuk kemenangan pertarungan kali ini. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ragnar berjalan menemui Haraldsson dengan tertatih-tatih. Pertarungan itu disaksikan warga setempat demi menentukan siapa yang pantas dan terkuat di antara mereka berdua. Di awal ronde, Ragnar terlihat begitu kewalahan meladeni Haraldsson. Namun jiwa barbar yang dimilikinya meronta-ronta hingga pada akhirnya dia berhasil menumbangkan Raja Haraldsson. Seorang prajurit Haraldsson yang melihat kekalahan itu memerintahkan prajurit lain untuk membunuh Ragnar. Rollo tak tinggal diam. Dengan segera dia menancapkan kapak ke tubuh pria itu. Bejarni pun tak luput dari sasaran Siggy. Ia menusuk pria tua itu yang telah menodai putri semata wayangnya. Setelah pertarungan berakhir, Siggy lalu menobatkan Ragnar sebagai pemimpin yang baru. Ragnar dibawa masuk ke istana untuk menduduki singgasana sang raja. Kini, Ragnar telah menjadi pemimpin mereka. Seorang veteran tua juga mengatakan bahwa dia akan selalu setia dan rela berkorban nyawa di medan pertempuran asalkan bersama Ragnar. Ragnar lalu mengatakan di musim panas tahun depan mereka akan membawa pasukan yang lebih banyak lagi untuk merompak negara barat. Athelstan merasa heran melihat para warga sedang menyiapkan ritual pemakaman Haraldsson. Ragnar menemuinya dan mengatakan bahwa Haraldsson tetaplah seorang pemimpin yang hebat. Meskipun saat ini Ragnar telah berhasil mengalahkannya, dia pantas mendapatkan pemakaman terbaik sebagai tanda penghormatan terakhir. Acara pemakaman itu dimulai dengan dipandu oleh malaikat kematian di sana. Yang lebih mencengangkan, salah satu mantan selir Haraldsson memutuskan untuk menemani Haraldsson. Menemani di sini dalam artian mati ya.
Tapi bukan Sigi, melainkan salah satu budak, Sex Herald Son. Saat Ragnar tiba, dia disambut para warga dengan penuh semangat. Pasca ritual itu selesai, Lagertha memberitahu Ragnar bahwa kini dia sedang mengandung anak Ragnar. Hal itu tentu saja menambah kebahagiaan untuk mereka berdua. Seared by all the gods, my son, be a happy man. Hari demi hari pun terus berlalu. Ragnar telah memulai perombakan ke negara barat. Seorang prajurit datang melaporkan kepada sang raja bahwa Ragnar telah datang. Mendengar nama Ragnar membuat prajurit itu sangat ketakutan. Mengetahui hal itu, Raja Aile pun marah. Ia lalu membawa prajurit itu pergi ke suatu tempat dan ternyata Aile melemparkan prajurit penakut itu ke lubang yang dipenuhi dengan ular berbisa. Setelah itu Aile memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi Ragnar.